yang ingin saya mau tanyakan, pertama mungkin kira-kira yang manakah lebih berpotensi mempengaruhi fitrah manusia ini selain daripada lingkungan ya? Karena ini kan ada beberapa eh, faktor yang bisa mempengaruhi potensi manusia itu sendiri. Yang pertama bisa jadi tadi ada jelaskan dunia pendidikan ataupun eh, bisa jadi ada dalam hal berproses di dunia di proses sosialisasi lah, lingkungan sosial atau apa namanya, di mana dia bergelut di situ kadang dia eh, mempengaruhi fitrah dari segi manusia itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya melihat dari potensi fitrah pada diri saya sendiri ya. Kalau dilihat dari segi lingkungan, saya ini seharusnya jadi guru ya, karena bapak saya guru, saudara saya guru, ya hampir semua lah saudara saya ini guru ya, karena hidup di dunia di lingkungan dan keluarga guru ya. Tetapi setelah saya berproses, eh, karakter saya itu mengarah kepada, anggaplah sekarang saya di penyelenggara pemilu ya. Saya lebih cenderung ke situ, karakter karakter berpikir saya ya. Pun demikian saya tetap memacu apa namanya, dunia yang telah menumbuhkan saya, khususnya dunia pendidikan, sehingga saya tetap melanjutkan apa namanya, jenjang akademik saya mulai dari S1 sampai S3 ini dalam hal nuansa pendidikan ya, mulai dari S1, SPD, kemudian MPD, kemudian nanti insya Allah dalam hal dunia strukturalnya ini juga pendidikan. Tetapi tetap saya menganggap bahwa potensi yang ada pada diri saya ini eh, minim ya dalam hal menjadi seorang pendidik, khususnya dalam pendidikan yang formal ya. Tetapi kalau keluarga insya Allah bisa membimbing, memberikan pendidikan kepada anak. Tetapi dalam hal eh, pendidikan formal di sekolah-sekolah itu kurang berminat lah. Lebih cenderung mungkin kalau jadi apa namanya, dosen ya. Artinya seperti itu. Saya ingin bertanya kepada dua pemakalah ini, yang mana kira-kira lebih berpotensi ini mempengaruhi fitrah ya, manusia. Kalau pertama Ustaz Jamaluddin, kalau eh, pemakalah yang kedua ini kan ada aliran empirisme dan nepotisme, yang mana juga yang lebih mempengaruhi ini perkembangan anak. Apakah kalau tadi menurut aliran empirisme itu lingkungannya ya yang lebih dominan mempengaruhi, dalam hal aliran netivisme ini juga menganggap bahwa yang lebih mempengaruhi adalah faktor-faktor bawaan. Artinya gen yang ada pada diri manusia itulah yang akan menggiring manusia berproses di dunia ini. Kalau versi netivisme mungkin ya, kalau menurut pembacaan saya. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak Moderator, ya, untuk dua pemakalah. Mungkin Bu Ustadz. secara garis besarnya bisa ditangkap, pun sebentar ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami dari pertanyaan saya bisa perjelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Said Mahmud yang telah mengajukan pertanyaan. Sudah saya tulis ya, nanti insya Allah akan saya share. Kemudian penanya selanjutnya kepada Ustadz Ahsan Takwim. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami muliakan Profesor Dr. Bahakim Rama, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya muliakan para pemakalah, ya. Kemudian yang saya muliakan moderator yang memandu jalannya diskusi pada sore, siang menjelang sore ini. Kemudian teman-teman doktoral Pendidikan Agama Islam Unisma Makassar. Saya sebenarnya ingin mengajukan ke masing-masing pemakalah. Yang pertama, untuk pemakalah Ustadz Jamaluddin mengenai hakikat manusia itu, kita kan ketahui bersama bahwa memang terdiri jasmani, ada akal, ada ruh. Cuma ini yang muncul pertanyaan bagi saya, itu kan di dalam Al-Quran kan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhami manusia itu dua ya,
Itu kan yang dijelaskan di sini kan hanya ruh. Makanya saya bertanya-tanya, di mana kan nafs yang dimaksud di sini? Ah, Kalaupun dikatakan bahwa nafsu di sini adalah ruh itu sendiri, jadi ketika nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Karena kan di sini tadi ada jasmani, ada akal, ada ruh. Kemudian kan di Al-Quran ada lagi nafsu. Jadi saya ingin tahu dari eh, jasmani, dari akal, dari ruh atau dari nafsu, yang mana di sini yang bertanggung jawab nanti, ya, dan bagaimana peranannya masing-masing ini di dalam memandu kita untuk memilih mana yang fujur dan mana yang takwa seperti itu. Ini untuk Ustaz Jamaluddin. Kemudian untuk pemakalan yang selanjutnya mengenai nativisme dan empirisme, bisa tidak diberikan contoh real aliran nativisme ini beranggapan seperti itu, apa hasil temuannya? Karena saya tidak melihat di dalam pemaparan pemakala ini dari mana munculnya pemikiran ini. Jadi saya mau tahu asal usulnya. Apakah memang ada contoh realnya? Dan ini memang penelitiannya berapa yang diteliti, bagaimana proses penelitiannya sehingga mengambil kesimpulan seperti itu. Jangan-jangan hanya ijtihadi saja yang sifatnya yang tidak bisa diterima semua orang. Maksud saya seperti itu. Begitu pula dengan empirisme. Apa usul-usulnya sehingga teori empirisme ini mengatakan seperti itu? Apa landasannya? Apakah memang pernah dilakukan penelitian? Bagaimana proses penelitiannya? Apakah dia valid bisa diterima untuk seluruh kalangan atau seluruh daerah, ya, atau bahkan dunia? Jadi ini saya masih meragukan ini validitasnya. Validitas dari teori empirisme dan nativisme ini. Ini seolah-olah hanya dugaan menurut saya. Makanya saya meminta pemakala tolong paparkan landasan teori ini. Karena kan sudah di teori, harusnya kan ada landasan apa yang bisa diterima, ya. Jadi tadi saya belum menemukan itu asal usulnya ini nativisme, empirisme. Jangan-jangan ini hanya sebuah ijtihadi, hanya perkiraan saja. Kalau begini kan semua orang kan bisa. Lantas kenapa bisa diterima menjadi sebuah teori? Jadi ini landasan intinya sebenarnya apa asal usulnya, kemudian apakah layak memang ini diterima sebagai teori atau tidak? Itu seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Hasan. Oke, mungkin terakhir ya, satu penanya lagi kita diwakilkan oleh kaum Hawa ya. Silakan Ustazah Nurhalisa. Ya, terima kasih kepada moderator Ustazah Rosmalina. Sebenarnya tadi yang terhormat Prof. Bahakin Rama, waktu ditawari jadi moderator saya sengaja diam-diam. Karena kalau jadi moderator tidak bisa bertanya. Iya, Jadi, Ustazah. apalagi materi hari ini 2 mata kuliah. Saya ke pemateri yang kedua tadi kepada Ustazah Irsyada dan Ustadz Abdul Haris. Kan saat di awal pemaparan itu membahas tentang teori empirisme bahwa tidak ada hubungannya begitu dengan manusia ketika dia belum lahir. Nah, sedangkan dalam agama kita kan wallahu alam bisawab, apakah ini memang hadisnya sahih atau mungkin bisa diluruskan oleh ustadz ustazah yang lain, bahwa ada pesan dalam agama kita untuk didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Mungkin ada yang pernah mendengar juga seperti itu. Artinya apa? Eh, Kepribadian kita, apa yang ada dalam diri kita itu bisa diwariskan, bisa menjadi karakter bagi keturunan kita. Dan kalau seperti itu, eh, berarti apakah dalil agama ini bertentangan dengan teori filsafat yang kita dengarkan tadi? Karena kan dalam hadis yang dipaparkan juga tadi, eh,
orang tua itu yang menentukan, bukan hanya orang tua biologis, tapi orang tua ideologis juga. Misalkan ada anak yang orang tuanya meninggal tapi dididik sama eh, orang lain, misalkan masuk panti asuhan atau apa, itu yang akan membentuk karakternya. Nah, apakah ini tadi dalil agama ini bertentangan dengan teori yang dipaparkan atau tetap ada korelasinya? Kemudian yang selanjutnya sempat disinggung tadi oleh Ustadz Ahsan tentang nafsu, ruh, bahkan fisik kita. Saya juga pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa kita ini manusia seperti pengendara. Badan kita ini kalau diibaratkan misalkan ada mobil, ya, badan kita ini fisiknya mobil itu, tetapi akal kita, jiwa kita itu pengendalinya. Jadi dia dua hal yang berbeda, dua hal yang berpisah walaupun dalam wujud manusia kayak satu begitu. Tapi pada dasarnya ada yang mengendalikan dan ada yang dikendalikan. Nah, kemudian nanti ini juga mirip dengan yang dipertanyakan oleh Ustaz Ahsan tadi. Pertanggungjawaban di akhiratnya itu nanti seperti apa? Karena kan kita juga tahu bahwa mata bertanggung jawab, tangan bertanggung jawab atas apa yang dia pernah lakukan, kaki bertanggung jawab kemana dia pernah melangkah. Tapi kalau tadi ini akalnya yang justru jadi pengendali, itu seperti apa? Ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan lah penjelasan oleh pemateri kedua. Ya, terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nurhalisa. Ya, mungkin untuk ketiga pemateri kita, kelompok 5 dan kelompok 6 sudah saya tuliskan ya pertanyaan dari ketiga teman kita. Eh, Silahkan untuk menjawabnya. Mungkin siapa terlebih dahulu? Ustadz Jamaluddin kah, Ustadz Abdul Haris atau Ustazah Irsyadah? Silakan. Baik, karena izin moderator karena ini Iya, pertanyaan pertama dulu silakan Ustadz serius juga, Jamaluddin. jadi saya coba jawab dulu pertanyaan Ustaz Said. Jadi eh, berkaitan potensi ya mempengaruhi fitrah manusia ada tadi sebenarnya kami menyebutkan bukan hanya lingkungan ya, bukan di juga di gen. Tetapi kami sampaikan tadi juga bahwasanya selain daripada kedua faktor itu ada juga namanya faktor eh, spiritual, yang mana bahwasanya hidayah itu juga sangat berperan penting dalam menentukan di mana nasib manusia itu. Seperti yang Ustadz Said mengatakan, dulu saya bercita-cita jadi guru, tetapi ternyata setelah melewati proses, prosesnya sudah betul, proses tarbiyah pendidikan. Tapi kenapa di akhir itu menjadi misalkan pegawai Bawaslu? Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada namanya faktor spiritual, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ruh ilahi yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz yang tidak bisa diubah oleh manusia. Kita hanya mengikutinya saja dan itu yang diterima oleh Ustaz Said. Bermimpi untuk jadi guru tetapi ternyata Allah takdirkan menjadi komisionersnya Bawaslu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri Ustaz. Karena kenapa? Karena begitu eh, Allah tiupkan ruh dalam rahim ibu kita, maka Allah sudah menetapkan empat garis kehidupan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi ada faktor spiritual yang sudah kami sebutkan tadi. Dan faktor spiritual yang dimasukkan di sini adalah ruh ilahi, di mana di ruh ilahi itu sudah tercatat hidayah atau ketetapan nasib kita. Seperti itu, Ustaz. Kemudian tentunya ada juga faktor pendidikan dan pembimbingan, Ustaz. Eh, Mungkin karena eh, saya yakin bahwasanya Ustaz Said ini tidak serta-merta langsung menjadi komisionersnya Bawaslu. Pasti ada campur tangan manusia. Dan bisa jadi dari faktor perjalanan pendidikan atau pembimbingan Ustaz Said itu menemukan sebuah jalan
sehingga Ustadz saya bisa tidak menjadi guru tetapi menjadi komisioner. Kenapa tidak jadi guru? Mungkin karena arah pembimbingan di akhir itu tidak bertemu, walaupun semua keluarganya lahir dari kalangan guru. Kemudian tentunya ada namanya manusia itu punya pilihan yang kita sebut dengan ikhtiar pribadi atau faktor pribadi. Tentunya ini juga diperhadapkan oleh Ustaz Said. Tidak serta-merta Ustaz Said ini hanya satu jalan yang terlihat, pasti beberapa jalan, ya, beberapa jalan. Dari beberapa jalan itu eh, apa ya? Kalau istilahnya kita ada namanya istikharah, mungkin di situ ada istikharahnya Ustaz Said, eh, bahwasanya pilihan yang ada di depan saya ini adalah bukan guru tetapi adalah menjadi komisionersnya Bawaslu. Nah, jadi itu. Kemudian yang keempat bisa jadi Ustaz, ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada faktor sosial juga, ada interaksi ataupun budaya, ya, ada budaya. Dan tentunya yang terakhir juga yang bisa saya sampaikan kepada Ustaz, mungkin ada apa ya, psikologinya, apa yang menjadi tempat kerjanya sekarang Ustadz itu lebih nyaman ketimbang jadi guru, atau ada faktor psikologi dan emosional. Jadi mungkin yang dianggap nyaman saat ini adalah uh, menjadi komisioner karena memang pada saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan Ustadz Allah akan mengembalikan apa yang menjadi sesungguhnya jalan hidup kita. Bisa jadi, karena saya yakin bahwasanya menjadi komisioner itu tidak selamanya, Ustaz. Dia hanya berjangka atau berwaktu. Bisa jadi setelah selesai masa ini, kita sama-sama dilantik menjadi doktoral, ternyata Allah panggil kita untuk menjadi tenaga pendidik yang sesungguhnya menjadi catatan akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengan ada orang yang beriman awalnya, tetapi di akhirnya Allah catat sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicap oleh manusia kafir, tetapi ternyata di akhir hayatnya ternyata Allah tidak mencatat sebagai orang yang kufur, tetapi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa faktor sesungguhnya, tapi dari semua faktor yang kami sebutkan tadi, ya ini pasti berkaitan dengan lingkungan pendidikan, itu lingkungan, kemudian faktor kehendak itu ikhtiar, itu bisa jadi karena bawaan kita, kemudian sosial juga adalah lingkungan, Ustaz. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan kepada Ustaz Said berkaitan dengan faktor apa saja selain dari dua faktor yang sudah kami sebutkan tadi. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Jamaluddin yang telah menjawab pertanyaannya ya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari jawaban Ustaz Jamaluddin ini, selain banyak faktor ya, entah lingkungan atau gen, ini juga masih banyak beberapa faktor lah ya. Ketika kita ditakdirkan, walaupun lingkungannya guru, qadarullahnya sekarang di Bawaslu. Tentu selain campur tangan manusia, pasti andil Allah juga ya, campur tangan Allah yang menjadikan Ustadz Said Mahmud ini berada di pemilu Bawaslu ya Ustadz ya. Oke, baik. Sebelum ditanggapi, kami persilahkan kepada kedua pemateri, Ustadz Abdul Haris dan Ustadz Irsyadah untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, makasih Ustazah Wahyuni. Saya tambahkan jawaban dari Ustaz Jamaluddin tadi. Sudah betul ya, sudah bahwa dalam perkembangan anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan atau saling berinteraksi. Jadi ada faktor internal dan atau bawaan, ada juga faktor eksternal atau lingkungan dan pendidikan. Jadi tiga konsep utama ini memang menjelaskan hal ini adalah fitrah kalau dalam Islam. Kemudian kalau empirisme dan nativisme, ketiganya memang memiliki dasar pandangan yang berbeda. Namun dapat disintetiskan untuk memahami perkembangan manusia secara utuh.
Nah, kita melihat ke pandangan fitrah dalam Islam. Dalam pandangan Islam itu setiap manusia memang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu potensi bawaan untuk beriman kepada Allah, mencintai kebenaran dan berbuat kebaikan. Hal ini mungkin sejalan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi fitrah berarti setiap anak sudah memiliki potensi kebaikan, kemampuan untuk berpikir dan kecenderungan kepada kebenaran. Namun fitrah ini tidak serta-merta berkembang sendiri, melainkan harus diarahkan melalui pendidikan atau tarbiyah. Jadi pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Begitu. Jadi ada juga hadis tadi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa fitrah pembawaan spiritual dan moral adalah dasar, tetapi lingkungan atau empiris berperan besar dalam membentuk dan mengarahkan potensi yang ada. Jadi menurut Islam, manusia itu lahir dengan potensi dasar atau fitrah, bukan kertas kosong. Namun pengalaman dan pendidikan adalah sarana aktualisasi dari potensi tersebut. Jadi lingkungan buruk, fitrah bisa tertutup dan tidak berkembang. Jika lingkungan baik, maka fitrah berkembang menjadi kepribadian yang unggul. Nah, kemudian yang kedua, pandangan empirisme terhadap perkembangan anak. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ustaz Ahsan tadi, dengan pertanyaan dari Ustaz Said. Jadi pandangan empiris terhadap perkembangan anak, aliran empirisme ini seperti yang diajarkan oleh John Locke berpendapat bahwa anak lahir tanpa membawa apapun, ibarat tabula rasa atau kertas putih. Berarti ketemu tadi dengan fitrah dalam Islam. Semua kemampuan atau sikap dan pengetahuan terbentuk melalui pengalaman dan pendidikan. Jadi dalam konteks perkembangan anak, faktor lingkungan, pengalaman, dan pembelajaran itu sangat menentukan. Jadi bukan cuma satu seperti tadi Ustaz Said mengatakan bahwa orang tuanya adalah seorang guru, tapi siapa ya? Tadi yang baru Ustaz Said ya, yang sekarang Ustaz Said bukan jadi guru. Itu karena memang ada beberapa faktor, jadi tidak ada yang dominan. Kalau saya pribadi, pengalaman saya 8 bersaudara, orang tua saya kedua guru, 8 bersaudara, 5 itu adalah pengajar. Yang 3-nya itu ada yang di perusahaan, ada di ekonomi, ada yang di hakim. Jadi bukan berarti guru karena lingkungan yang lain, bukan hanya lingkungan keluarga, tapi lingkungan di pendidikan, di pergaulan, itu juga bisa menentukan bagaimana arah kita atau arah seseorang. Jadi begitu. Jadi untuk yang kalau pandangan netivisme terhadap perkembangan anak, itu sebaliknya. Kalau netivisme berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh bawaan, bakat bawaan. Sejak lahir, anak sudah memiliki sifat kecerdasan dan kemampuan tertentu yang berasal dari faktor genetik dan keturunan. Jadi menurut aliran netivisme ini, pendidikan tidak dapat mengubah watak dasar seseorang. Peran lingkungannya hanya membantu mengembangkan apa yang sudah ada. Jadi dari faktor bawaan itu, faktor lingkungan ini membantu mengembangkan apa yang sudah ada. Nah, jika anak memang berbakat dalam seni, pendidikan hanya menumbuhkan bakat itu, bukan menciptakan dari nol. Nah, ini kalau menurut pandangan netivisme. Jadi kelebihan netivisme ini mengakui adanya potensi bawaan, berarti sejalan dengan fitrah dan perbedaan individual. Nah, cuma kelemahan dari netivisme ini terlalu fatalistik, karena seolah-olah manusia tidak bisa berubah
bila sudah memiliki sifat tertentu atau sejak lahir. Jadi ini bisa mematikan semangat belajar dan usaha bagi diri seseorang. Jadi kalau perbandingan dan sintesis antara fitrah, empirisme, dan nativisme, kalau aspek potensi manusia kalau fitrah atau dalam Islam itu diberikan oleh Allah dalam hal spiritual, moral, dan intelektual. Sedangkan kalau empirisme diperoleh melalui pengalaman. Kalau nativisme memandang itu ditentukan oleh keturunan dan faktor genetik. Itu kalau dari asal potensi manusia. Kemudian kalau aspek pandangan tentang anak saat lahir, kalau menurut fitrah Islam itu lahir membawa potensi yang baik. Kemudian kalau menurut empirisme, manusia lahir tanpa apa-apa atau tabula rasa. Kemudian nativisme lahir membawa sifat bawaan. Nah, kemudian dari segi aspek peran pendidikan, menurut fitrah Islam yaitu mengembangkan dan mengarahkan fitrah sesuai tuntunan Islam. Kalau menurut empirisme, peran pendidikan itu membentuk karakter dan kemampuan melalui pengalaman. Sedangkan menurut nativisme, peran pendidikan itu membantu menumbuhkan bakat bawaan. Jadi hanya membantu menumbuhkan bakat yang sudah ada. Kalau faktor yang paling berpengaruh, aspek yang paling berpengaruh kalau menurut fitrah Islam, keseimbangan antara fitrah dan lingkungan. Kalau menurut empirisme, itu lingkungan dan pengalaman. Kemudian kalau menurut nativisme, itu faktor keturunan. Jadi kalau aspek implikasi dalam pendidikan, menurut fitrah atau Islam, pendidikan harus menumbuhkan potensi spiritual dan intelektual. Kalau menurut empirisme, pendidikan harus berbasis pengalaman nyata. Nah, kemudian kalau menurut nativisme, pendidikan harus memperhatikan bakat dan perbedaan yang ada pada individu atau pada seseorang. Jadi kalau ditinjau dari mana yang berpotensi, ya dalam proses filsafat pendidikan Islam dan ilmu perkembangan anak modern, tidak ada satupun faktor yang unggul atau tunggal, tapi semuanya saling saling berhubungan, saling terkait. Nah, yang paling berpengaruh adalah sinergi antara ketiganya dengan posisi fitrah sebagai dasar utama. Jadi penjelasan dari fitrah adalah potensi dasar bahwa setiap anak memiliki dorongan alami menuju kebaikan dan pencarian makna hidup. Sedangkan kalau menurut empirisme atau lingkungan dan pengalaman berperan sebagai faktor pengembang, di mana pendidikan dan pengalaman belajar yang baik membantu anak menyalurkan fitrahnya menjadi tindakan yang nyata. Tanpa lingkungan yang mendukung, potensi baik itu bisa terukur. Jadi oleh karena itu keluarga, sekolah, dan masyarakat itu berperan penting. Jadi semua saling terkait. Kalau menurut nativisme, faktor bawaan adalah atau bakat bawaan adalah faktor pendukung diferensiasi. Jadi setiap anak memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang lebih cepat dalam berpikir logis. Sebagai pengajar kan kita tahu bahwa mahasiswa atau siswa yang kita ajar itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap, ada yang agak lamban. Jadi ada yang unggul dalam seni, ada yang mungkin di bidang sosial, ada yang mungkin di bidang ekonomi. Jadi pendidikan Islam itu menghargai keragaman ini sebagai bagian dari kehendak Allah, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat. Jadi fitrah adalah dasar spiritual dan moral. Empirisme adalah jalan membentuk melalui pengalaman. Sedangkan nativisme adalah penentu variasi dan keunikan manusia. Jadi saling terkait ya, dari tidak ada yang bisa unggul seperti pertanyaannya tadi Ustaz Said, apa yang lebih berpotensi mempengaruhi fitrah. Jadi tidak ada yang menonjol, semuanya saling terkait atau berhubungan. Saya kira itu atau saya langsung apa tadi pertanyaan? Landasan nativisme dan empirisme. Pertanyaannya Ustaz Ahsan.
Betul. landasan, ya landasannya. Jadi kalau empirisme itu berlandaskan pada pengalaman indrawi, artinya manusia memperoleh pengetahuan melalui apa yang ia lihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan, apa yang kita sentuh. Itu kalau empirisme. Pikiran manusia diibaratkan seperti tabula rasa atau kertas kosong saat lahir. Artinya belum memiliki isi apapun. Nah, pengetahuan kemudian terbentuk dari pengalaman yang terus-menerus dialami oleh atau diolah oleh akal dan disusun menjadi konsep. Jadi itu landasan filosofinya, kemudian landasan dalam bidang pendidikan munculnya ini empiris, itu dari sisi pendidikan aliran empirisme menekankan pada lingkungan dan pengalaman belajar. Jadi sangat menentukan perkembangan anak. Anak itu lingkungan dan pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, anak akan berkembang optimal jika diberi kesempatan belajar melalui pengamatan, pengalaman langsung, atau latihan serta pembiasaan. Kemudian guru dan lingkungan itu berperan besar sebagai pembentuk kepribadian dan pengetahuan anak atau siswa. Jadi kesimpulannya, landasan munculnya empirisme ini adalah penolakan terhadap ide bawaan dan kepercayaan bahwa semua pengetahuan dan perilaku manusia itu berasal dari pengalaman dan pengaruh lingkungan. Nah, itu kalau landasan munculnya aliran nativisme itu muncul sebagai reaksi terhadap empirisme pada akhir ke abad 18 dan awal abad ke-19. Jadi jika empirisme tadi menekankan pentingnya pengalaman, maka nativisme menekankan bahwa manusia sudah membawa potensi dan bakat sejak lahir. Jadi landasan filosofisnya munculnya nativisme ini itu berakar pada pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa perkembangan seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor bawaan, bukan lingkungan. Manusia dilahirkan dengan bakat, kecenderungan, temperamen, dan kemampuan tertentu yang akan berkembang secara alami sesuai dengan pembawaannya. Nah, landasan di bidang pendidikan kalau nativisme itu dari segi pendidikan, menurut nativisme ini setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda sejak lahir. Kemudian kedua, pendidikan seharusnya tidak memaksakan keseragaman, tapi mengembangkan potensi alami yang sudah ada. Jadi pendidik atau guru di sini berperan sebagai fasilitator, membantu peserta didik menemukan dan menumbuhkan kemampuan bawaan tersebut. Jadi intinya di sini landasan munculnya nativisme adalah keyakinan bahwa pembawaan atau faktor keturunan atau hereditas merupakan dasar utama perkembangan manusia, sementara pengalaman dan lingkungan hanya memiliki pengaruh kecil. Izin Ibu Ustazah Irsyadah, ada tidak penelitiannya ini? Landasan kenapa teori ini dijadikan landasan itu, apakah memang ada penelitiannya atau memang hanya pandangan filosofis saja seperti itu? Berarti dia hanya ijtihadi kalau begitu. Lantas kenapa jadi teori? Sekali saya sanggah juga menyanggah salah satu. Ya. Sebentar dilanjutkan dulu Ustazah Irsyadah untuk menanggapi saya masih punya satu. Saya masih ada satu pertanyaan. Sebentar Ustadz Jamal. Siap. Silakan Ustazah Irsyadah. Jadi apa landasannya sebenarnya? Apakah ada penelitian yang valid atau semua hanya ijtihadi saja? Ya, itu yang saya... Mungkin Pak Ustadz Haris bisa tambahkan. Apa tadi ya? Penelitiannya apa, ada penelitian? Ya, bisa nambah sedikit ya. Silakan Ustadz Abdul Haris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan Ustaz Hasan, saya juga ingin menambah juga dari pertanyaan Ustaz saya tadi. Ya, kita tahu berangkat dari Al-Quran saja, kita sebagai seorang Muslim, di dalam surah Ar-Ra'd itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 11 ya. Kita berangkat dari dalil dulu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa tidak akan berubah suatu kaum ketika dia bukan sendiri yang merubahnya. Artinya ada ikhtiar di dalam kehidupan kita untuk merubah kehidupan kita. Seperti saya tadi, memang orang tua dan lain sebagainya adalah guru, tapi kenapa dia menjadi seorang komisioner? Ya, itu barangkali karena dari pengalaman perjalanan hidupnya, ya dari pengalaman perjalanan hidupnya ada potensi-potensi bakat yang dimiliki, yang terpendam dalam dirinya. Nah, itu merupakan netivisme ya, bawaan dari barangkali Ustaz Sayyid terkait tentang bagaimana untuk memberi manfaat kepada sesama lebih jelas lagi dalam hal kaitannya dalam hal persoalan kebangsaan tadi. Jadi barangkali karena perjalanan hidup yang dilalui, pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Ustaz Sayyid barangkali selama masa hidupnya itu pengalaman-pengalaman di organisasi kemasyarakatan dan lain-lain sebagainya, itu akan menempa dirinya untuk bisa menjadi misalnya terlibat di di dunia komisioner Bawaslu misalnya. Jadi itu tergantung dari usaha yang kita miliki. Ya, karena kan memang kita diingatkan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi untuk melakukan hal-hal yang baik, ya untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik, itu kita bisa mengasah diri kita. Apakah lewat pendidikan, lewat pengalaman-pengalaman organisasi, dan lain-lain sebagainya. Itu barangkali untuk saya itu hanya tambahan saja. Ya terkait tentang dua aliran ini, baik empirisme maupun nativisme ini, ya sebenarnya ini kan ditemukan oleh ilmuwan Barat. Di makalah kami sudah ada tokoh-tokoh, misalnya aliran empirisme itu kan ada tokohnya yang terkenal, yaitu seorang disampaikan itu adalah namanya John Locke, ya John Locke, ya itu dari filosof Inggris yang hidup antara 1632 sampai 1704 ya. Itu memang ada temuannya, bukunya, ya itu Essay Concerning Human Understanding itu. Di situ memberikan kesimpulan bahwa memang untuk merubah suatu manusia itu kan tidak lepas dari empirisme, dari pengalaman-pengalaman yang dilaluinya pasca setelah hidup di dunia. Jadi pengalaman-pengalaman itulah, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan itu akan melahirkan karakter tersendiri. Itu banyak tokoh-tokoh, ya banyak penemu-penemu yang melahirkan aliran ini. Ya bukan hanya John Locke, tapi ada lagi misalnya dari Prancis namanya Buffon, ya Buffon yang dari tahun 1210 sampai 1292, Thomas Hobbes, itu semuanya melakukan penelitian-penelitian, ya penelitian-penelitian bukan karena ijtihad pribadinya, tetapi sudah ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Itu barangkali sebagai tambahan saja terkait tentang aliran eksperimen itu. Ya. Begitu juga nativisme, banyak juga tokoh-tokoh yang kita bisa temukan. Ya, misalnya ada Arthur Schopenhauer, itu merupakan filsuf Jerman, itu merupakan salah satu tokoh utama dari aliran nativisme ini. Ya, jadi masih banyak tokoh-tokoh yang lain itu kita bisa temukan bahwa memang ada potensi-potensi bakat yang dimiliki oleh manusia, itu yang perlu dilakukan. Makanya di sekolah-sekolah itu sebenarnya peran BP itu bukan hanya melihat anak-anak yang nakal, tetapi bagaimana potensi-potensi bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa dipantau untuk bisa dikembangkan.
Itu barangkali jadi dua aliran ini melalui pendekatan-pendekatan ilmiah, ya. Itu barangkali sekedar tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Abdul Haris. Oke, sebelum ditanggapi oleh penanya, mungkin bisa Ustadz Jamaluddin dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahsan. Baik. Baik, terima kasih moderator karena saya tadi menggal apa yang bukan memenggal ya, tapi tidak menjawab pertanyaan dari Ustaz Ahsan tadi. Baik, ini yang dipertanyaan bagaimana ini nafsu ini, siapa yang bertanggung jawab? Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwasanya manusia itu eh, adalah sosok makhluk yang unik dan kompleks. Manusia itu tersusun dari 3 unsur utama yang kita sebut dengan jasmani, ada akal dan ruh. Jadi ini adalah komponen utama. Jasmani itu adalah alat atau fisik sebagai wadah nanti ruh disimpan ya. Jadi fisik kita ini jasad ya. Kalau wajah kita ini adalah fisik ya. Dalam fisik ini ada namanya ruh ya. Nah, akal ini adalah sumber berpikir yang akan memikirkan ketika misalkan nanti ada sosok penggerak ya. Nah, kemudian ruh. Nah, ruh ini adalah sumber kehidupan atau kesucian. Kalau apa ya? Ini unsur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu unsur lagi dari manusia yang kita sebut dengan uh, jiwa atau yang dipertanyakan tadi oleh Ustadz Ahsan adalah nafs, ya, jiwa. Nah, jiwa ini adalah penggerak. Jadi kalau jasmani, akal dan ruh itu satu kesatuan yang sebagai unsur utama, tetapi ada yang menggerakkan ketiga unsur ini yang disebut dengan nafs atau nafsu. Dalilnya sudah jelas di surah As-Sam. Hanya saja di surah As-Sam ini kita masih apa ya, mengambil ayat fa'alhama fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Padahal di ayat sesudahnya 9 dan 10 itu menjelaskan sesungguhnya nafsu itu. Sehingga kalau kita sering mendengar bahwa kalau kita membuka ya, saya pernah membuka satu kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada namanya nafsu ammarah, kemudian ada namanya an-nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Dan ini ulama tasawuf sudah menjelaskan seperti itu. Nah, amarah ini sudah kita bersama bahwasanya amarah ini adalah cenderung yang pada dosa, maksiat atau memperturutkan hawa nafsu. Dan ini sudah jelas dalam Al-Quran pun dijelaskan di surah Yusuf di ayat 53 itu. Kemudian nafsu lawamah pun ini kadang-kadang berbuat dosa, tetapi dosanya tidak sempurna. Ya, nafsu lawamah. Jadi bisa jadi dia hanya baru berniat tetapi tidak melakukan. Kemudian yang ketiga ini adalah nafsu mutmainnah. Itu di surah Al-Fajr disebut kayak itu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu mutmainnah. Nah, kalau saya bertanya balik kepada Ustaz Ahsan, yang disiksa di kuburan nanti itu adalah jasadnya kita atau jasmaninya kita atau nafsunya kita. Karena dari Selesai semuanya Ustaz. ya, ya.
Jadi ketika di kuburan Pakai nanti, satuan kalau saya. ya, yang disiksa nanti di kuburan tuh yang mana itu? Ya, karena ternyata Ada ketika, dalilnya Ustadz, ada ya, dalilnya. Kalau ya, saya semuanya. berarti kalau begitu sebenarnya jawabannya sudah jelas, Ustaz. Enggak, maksud saya ini siapa yang punya peran bertanggung jawabnya ini? Iya, Karena kan di makalah hanya 3, terus ada nafsu. Itu iya, saya bingung itu. ya Tiba-tiba jadi, muncul lagi nafsu ini. ya jadi jadi intinya Ustaz bahwasanya nafsu ini adalah penggerak, Ustaz, penggerak dari ketiga komponen tersebut. Eh, Tentunya karena dia adalah penggerak, maka yang bergerak inilah yang nantinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di hadis yang panjang itu ketika roh manusia dicabut, ya, roh dicabut itu, eh, kemudian dipisahkan antara jasmani, roh dan nafsu, kemudian nafsu dipanggil, roh dicabut oleh Allah, nafsu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka eh, nafsu nafsu ini ketika berbuat baik, dia melakukan hal-hal yang baik, maka Allah mengatakan, kembalikan, bawa iring-iringan ke dalam kuburnya, bukakan pintu pintu surga, luaskan kuburannya. Tetapi ketika nafsunya ini buruk, maka eh, dia dilempar ke dalam kuburan, seperti itu. Jadi Eh, siapa yang mati Ustadz? Nafsu ah, atau jasad? Nafsu, Ustaz. Karena jas Ruhnya kemana Ustadz? Ruhnya kemana? ya ruhnya ini kembali kepada Allah, Ustaz. Kulil ruh min Nafsunya amri. kemana? Nafsi inilah ini yang memasuki liang kubur, liang lahat itu, Ustaz. Karena Jadi sebagaimana dalil yang jelas, Ustaz. Karena jadi ruh ini tidak bersalah, Ustaz. Dia suci dari dosa. Seperti jadi itu. ruhnya kembali ke Allah, nafsunya Iya. lari Ah, kemana ini? Siapa yang ah, dicabut ini? ah. Kalau yang dicabut itu ruh, Ustaz. Itu terus yang dipanggil? Ya. Makanya di sini, Ustaz. Ini bisa ya bingung Ustaz. Karena yang di makalah kan 3 jadi Iya, ada nafsu. iya. Jadi kalau Karena mati siapa yang iya, dicabut ini? Siapa yang karena dipanggil? iya betul, Ustaz. Karena ada yang mencoba mendefinisikan, Ustaz, bahwa nafsu ini adalah al-qalbu, hati. Berbeda, Muncul lagi ya, nih yang yes, mana itu kolbu ini? ya, ya, Nah, di al-qalbu. makalah 3 jadi. Ya. Artinya ini perluas ini, Ustaz, karena Ustaz bertanya, jadi kami mencoba mendalami bahwasanya eh, nafsu inilah yang diminta pertanggungjawab, karena dialah yang menggerakkan tiga komponen tadi, jasmani, akal, dan ruh. Seperti itu, Ustaz. Eh, itu mungkin Ustaz yang sempat saya sampaikan, yang intinya bahwasanya eh, sebagaimana di beberapa dalil itu yang mengatakan bahwasanya nafs inilah yang dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk untuk diminta pertanggungjawaban. Kalaupun ruh nanti itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Ustaz, dan mungkin di forum ini ada yang bisa memberikan tanggapan lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Jamaluddin. Ya, saya tanya terlebih dahulu. Ini Ustadz Agil mau menambahkan jawaban untuk Ustadz Hasan. Iya, kalau boleh. Ya, ya silakan Ustadz Agil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Izin terhormat, moderator sebelum dilanjut. Iya, iya. Dituntaskan mungkin dulu satu persatu, karena kan pertanyaan saya belum kutanggapi, toh. Oh, iya, Jadi iya. kalau langsung lagi ke Ustaz Hasan, Oke, berarti saya baik, baik. dilewati kalau begitu. Ya, apa Ustadz? Oke, karena ini sudah 2 penanya yang terjawab. Sebenarnya awalnya niatnya mau 3 dulu terjawab, baru lempar ke forum. Tapi karena tadi ada perdebatan antara Ustadz Jamal dan Ustadz Hasan, kemudian Ustadz Agil resen, barangkali mau menambahkan, jadi saya persilakan. Oke,
Saya kembalikan dulu ya. Apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi jawaban untuk pertanyaan Ustadz Said? Jika tidak ada, mungkin saya kembalikan dulu ke penanya ya. Silakan Ustadz Said. Oh ya, oke, terima kasih moderator ya. Eh, saya pikir sudah eh, komplit apa tadi yang dijelaskan oleh kedua pemakalah. Tetapi saya yang menarik ini, mungkin teman-teman juga sudah pernah baca buku yang di oleh OI ya, kalau Yohanes, judulnya itu Melakdir ya. Melawan. Ya. Artinya menariknya di situ toko dan saya termotivasi di situ bahwa mungkin ini kita belajar dari eh, guru dan lingkungan guru, tetapi ya kalau di bukunya kan bahwa janganlah pesannya Pak Rektor di situ, janganlah pernah bermotivasi untuk menjadi sesuai dengan cita-cita, bermotivasi untuk menjadi sesuai yang kita akan ya. Jadi dulu saya bercita-cita jadi guru, tapi ujungnya kita tergantung eh, takdir Allah sendiri ya. Artinya begitu. Nah, tetapi bahwa yang garis bawah di sini ya, eh, pertanyaan apa namanya, jawaban tadi ya berargumentasi bahwa memang apa namanya, berapapun lingkungan kita berusaha mempengaruhi kita, tapi tetap kembali kepada takdir Allah ya, yang saya bisa tangkap tadi dari jawaban-jawaban pemakalah. Nah, intinya kalau begitu, potensi yang digambarkan ya dari pemakalah tadi ini tidak masuk dalam proses interaksi saya selama ini ya. Karena kan di pemakalahnya itu kan ada dikatakan lingkungan dan ada hmm, apa namanya, interaksi. Nah, kalau ujung-ujungnya dikembalikan ke takdir Allah ya, memang sudah takdirnya Allah itu kan seperti itu ya. Saya pikir ini sudah tuntas kalau begini ya. Tuntas kalau kita kembalikan kepada Allah ya. Tapi dalam hal ini saya ini selalu tertarik itu membaca buku itu, Melawan Takdir ya. Ya, melawan takdir ya, berproses di dunia ini ya, eh, sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang ditakdirkan. Ya, mungkin seperti itu kalau bahasa anunya ya, sarnya. Mungkin seperti itu eh, moderator ya. Oke. Saya kembalikan ke Iya, baik. Pak Terima moderator. kasih Ustadz Said. Mungkin sudah tidak perlu ditanggapi balik ya oleh pemakalah. Cukup ya Ustadz ya. Oke, Ya, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Mungkin singkat aja ya Ustadz Agil, karena masih ada pertanyaan ketiga dari Ustazah Nurhalisa yang belum terjawab. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung saja mau meluruskan sedikit, ya memberikan insight lain. Ruh dengan nafs itu berbeda. Karena ruh itu ya wayas adunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Intinya roh itu kita tidak tahu. Titik. Tidak ada yang tahu. Nah, sedangkan nafsu itu dalam surah Yusuf ayat 53 dijelaskan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Nah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu, nafs di sini selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, kesimpulannya ya singkat saja, nafsu itu atau jiwa, jiwa atau nafs itu
potensi yang Allah berikan hanya untuk manusia untuk bisa memilih antara fujuraha dan takwaha. Berarti ruh dengan jiwa itu beda. Ruh itu kita tidak ada yang tahu, bahkan Nabi pun tidak tahu. Nah, bahkan Nabi saja tidak diberitahu. Sedangkan nafsu itu, jiwa itu adalah potensi manusia untuk memilih antara jalan fujur atau jalan takwa. Ya, itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Saya tambah baik. ke moderator, Terima bisa? kasih. Oke. Iya, silakan Ustaz Said. Singkat Ya, juga ya, Ustaz. ya singkat. Ini langsung saja. Kalau referensi yang pernah saya dapatkan di dalam kitab Du'atun Nasihin, ya, di situ dijelaskan bahwa kalau tadi mungkin Pak Agin mengatakan sesuai ayatnya bahwa kalaupun kita mengetahui tentang ruh itu kalil ya, sedikit ya, sesuai ayat tadi. Nah, kalau di Duratun Nasihin ini membagi ruh itu di ada tiga macam ya. Ada ruh jusmania, ada ruh ruhania, dan ada ruh sultania. Ya. Nah, inilah ruh jusmania ini yang mengiringi jasmani ya. Kalau di penjelasannya situ di kitab ya, ada kalau ruh ruhania ya itu yang mengiringi ruh. Nah, kalau ruh sultania inilah yang tinggal bersemayam di salah satu eh, apa namanya tulang sulbi manusia yang akan dibangkitkan nanti di hari kemudian. Nah, gambaran inilah kalau tentang ruh ya, kalau yang pernah saya baca ya. Kalau makanya kalau dikatakan tadi bahwa yang di disiksa itu nafsu, ya. Nah, kalau menurut kitab ini sebenarnya ada ruh yang menyertai ya. Ada ruh menyertai, ada ruh jasmania, ada ruh rohania, dan ada ruh sultania. Nah, mungkin seperti itu kalau gambar yang pernah, referensi yang pernah saya dapatkan ya dalam sebuah kitab. Terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Said. Oke, mungkin langsung saja dikembalikan kepada penanya, Ustadz Ahsan, terkait jawaban dari pemateri dan tanggapan dari dua teman kita. Silakan Ustadz Ahsan. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ini yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi saya. Itu kan kita bicara hakikat fitrah manusia kan. Makanya walaupun keterangan Al-Quran mengatakan bahwa ruh itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kemudian informasi tentang nafsu itu ada, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujura wa taqwaha. Kemudian di surah Yusuf juga ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Tapi kan kita kan bicara konteks hakikat manusia. Jadi saya maunya pemakalah memberikan gambaran bagaimana proses terciptanya itu manusia. Sehingga ada unsur jasmani, kemudian ada unsur al-akal, ada unsur ruh, kemudian muncul ini nafsu. Ini kan tadi Ustaz Jamaluddin mengatakan bahwa nafsu ini penggerak. Maksud saya ini dari proses penciptaan manusia, di mana itu nafsu? Saya mau tahu, kan tidak mungkin tahu-tahu dia langsung ada di dalam. Apakah memang diciptakan langsung oleh Allah? Memang ada keterangan begitu bahwa di dalam jasad itu ada juga diciptakan nafsu sudah include di dalamnya. Kemudian akal apakah juga sudah include di dalamnya jasad? Ataukah nafsu dan akal ini ikut di ruh? Ini saya mau tahu keterangannya. Kemudian ketika nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang diminta keluar? Ketika keluar, jadi siapa yang meninggal? Kemudian siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Jadi ini saya mau memperjelas karena kita membahas tentang hakikat manusia, ya apalagi ini fitrah. Jadi saya mau tahu prosesnya ini. Jadi yang mana peranannya jasad, yang mana peranannya akal, yang mana peranannya nafsu, yang mana peranannya ruh, mana peranannya lagi tadi ada kolbu dan sebagainya. Itu saya mau perjelas ya. Kalaupun tadi ada referensi Ustaz Sayyid tentang ruh sultan, ruh apa dan sebagainya, saya hanya mau tahu proses secara keseluruhannya ini sehingga terbentuklah manusia. Jadi siapa sebenarnya penentu ini ya di dalam jasad, di dalam apa karunya dan sebagainya. Itu yang saya minta sebenarnya. Saya mau pemahaman secara kompleks karena kita membahas tentang hakikat manusia. Apalagi ini filsafat pendidikan Islam. Sehingga kita tahu yang mana yang dididik. Ini kan kalau tidak jelaskan kita bingung ini siapa yang dididik sebenarnya. Akalnya kah? Nafsunya kah? Atau ruhnya kah? Atau jasadnya? Seperti itu. Kemudian tadi pemakalah
Ustaz Irsyad dan Ustaz Abdul Haris sudah memberikan gambaran, tetapi yang saya dapatkan baru gambaran filosofis. Kemudian dijelaskan tentang apa ada ahlinya Junlok dan sebagainya. Yang saya minta itu apa penelitiannya Junlok, kenapa berkesimpulan begitu? Begitu pula dengan nativisme. Jadi saya ingin tahu kenapa mereka itu menyimpulkan begitu, apa hasil temuannya dan penelitiannya sehingga itu bisa diterima menjadi sebuah teori. Ini yang saya penasaran sebenarnya karena saya lagi-lagi kalau ada teori, saya selalu mempertanyakan ini valid tidak. Hadis saja kemarin saya pertanyakan validitasnya, apalagi ini teori Barat. Jadi saya mau tahu apa landasan sehingga mereka berpikiran begitu dan itu diterima sebagai teori. Itu yang saya mau tahu sebenarnya. Ya, saya kira itu saja yang saya tanggapi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ahsan. Karena waktu kita terbatas, mungkin belum bisa ditanggapi lagi ya. Mungkin di lain waktu ya, Ustadz Ahsan. Ya, Atau siap, nanti siap. dilengkapi oleh dosen pengampu kita, Prof. Baking. Oke, lanjut saja ke pertanyaan ketiga dari Ustazah Nurhalisa. Ini ya. Apakah tadi teori empirisme ini ya, tabula rasa kertas kosong ini, apakah dalil agama ini bertentangan dengan teori atau ada korelasinya dan seperti apa? Mirip-mirip juga sama Ustadz Hasan ya, siapa yang bertanggung jawab di akhirat? Silakan Ustadz Abdul Haris dan Ustazah Irsyadah untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan ketiga. Ya, terima kasih. Jadi menarik apa yang ditanyakan oleh Ibu Nur Alisa. Ya, memang kelihatannya ini agak bertentangan antara teori empirisme dengan teori yang kita pahami di agama bahwa didiklah anakmu sebelum dia lahir. Ya. Jadi begini ya, kita mencoba mengambil korelasi saja, integrasi bahwa pengalaman kita bisa menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Nurhalisa tadi itu betul bahwa pengalaman itu bisa berefek kepada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita walaupun dia berada dalam janin. Anggaplah begini, pengalaman ibunya yang sementara hamil dengan membiasakan membaca Al-Quran misalnya, memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada anaknya yang masih hamil, yang masih mengandung itu ada efeknya ya, itu walaupun sudah diadakan penelitian, itu akan mempunyai pengaruh ketika bacaan-bacaan Al-Quran misalnya atau ada musik-musik, ya itu ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu artinya ini kan ada juga pengalaman di situ. Ya, bagaimana ibunya itu ada pengalaman-pengalaman positif yang dia lakukan, itu akan berefek juga kepada pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam perutnya tersebut. Jadi barangkali kita mengambil benang merahnya saja bahwa pengalaman yang ditemukan oleh aliran empirisme itu adalah setelah dia lahir. Tetapi dalam Islam itu ya sebelum lahir sudah ada hal yang kita dianjurkan untuk mendidik. Jadi kita mengambil dari pengalaman itu ya kita arahkan kepada orang tua atau ibu itu ya memberikan pengalaman-pengalaman ya misalnya tadi ya mendengarkan musik, memperhatikan makanan, mengusap dan lain-lain sebagainya seperti itu adalah bagian dari doa. Itu adalah pengalaman positif dan itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi kita integrasikan saja antara kedua teori ini. Makanya di makalah saya mengatakan bahwa kedua teori ini itu tidak berlandaskan dengan tauhid. Ya, makanya disinilah kita perannya filsafat pendidikan Islam itu bagaimana kedua aliran ini kita istilahnya diislamisasi ya, kita bagaimana menanamkan juga nilai-nilai keislaman dari teori yang ada tersebut. Itu barangkali hanya gambaran ya, barangkali dari Bursada ada tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan langsung saja Ustazah Irsyadah. Baik, saya coba menjawab, memberikan jawaban tambahan. Apa tadi? Antara korelasi
teori empirisme dengan dalil agama yang tadi hadis. Baik, sebenarnya tadi dari awal saya sudah ada penjelasan ya, bahwa pandangan empirisme tentang tabula rasa ini artinya manusia tidak membawa pengetahuan, artinya selembar kertas kosong atau kecenderungan apapun itu sejak lahir. Jadi semua terbentuk oleh pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan empirisme ini pentingnya pengalaman belajar, kemudian ada peran besar orang tua dalam membentuk karakter anak. Jadi anak bisa diarahkan menjadi apapun tergantung pendidikan yang diterimanya. Kalau dalam pandangan Islam, anak lahir itu dengan fitrah. Ya, sebagaimana dalam surah Ar-Rum, fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kemudian ada sabda Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Jadi sebenarnya kalau Izin kita pahami Ustazah, ayat izin Ustazah, boleh lebih dipersingkat aja apakah dalil agama ini bertentangan dengan teori atau ada korelasinya? baik. Karena waktu terbatas. Silakan Ustazah. Baik. Jadi apakah Islam bertentangan dengan teori empirisme? Pada dasarnya tidak bertentangan sepenuhnya, tetapi juga tidak identik. Jadi Islam mengoreksi menyempurnakan teori empirisme. Kita melihat dari perbandingan kalau aspek hakikat manusia, kalau menurut empirisme dalam hal ini tadi John Locke, hakikat manusia itu lahir tanpa potensi atau tabula rasa. Kalau dalam Islam manusia lahir dengan fitrah atau potensi suci, tetapi bukan juga berarti ini ini fitrahnya untuk mengenal Allah sebenarnya di situ. Jadi sejalan dengan bahwa orang tuanya lah yang membuat dia majusi, artinya juga bisa diartikan itu kosong, tapi yang mengisi itu adalah orang tuanya. Kalau menurut yang kita lihat hadis tadi. Kemudian kalau dari aspek sumber pengetahuan, kalau menurut empirisme itu sumber pengetahuan itu dari pengalaman indrawi. Kalau menurut Islam yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Jadi singkat saja. Kalau aspek peran pendidikan, kalau menurut empirisme itu membentuk sepenuhnya dari luar, terbentuk ya, jadi terbentuk dari luar, berarti lingkungan. Kalau menurut Islam peran pendidikan itu mengembangkan potensi fitrah dari dalam. Gitu. Kemudian kalau dari aspek tanggung jawab orang tua, kalau menurut empirisme itu faktor lingkungan yang paling utama. Kemudian kalau dalam Islam itu tanggung jawab orang tua adalah pembimbing dan pengarah fitrah. Jadi kalau dari aspek pandangan akhirat, kalau menurut empirisme tidak dibahas karena mereka itu sekuler. Tetapi kalau dalam Islam manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengembangan fitrahnya itu, apa yang dia lakukan. Jadi korelasi empirisme dan Islam itu ini korelasinya ya. Keduanya sepaham atau sependapat bahwa lingkungan dan pengalaman sangat menentukan perkembangan anak. Kalau kita melihat tadi beberapa aspek, namun Islam menambahkan bahwa pengalaman itu harus diarahkan berdasarkan wahyu dan akhlak, bukan sekedar pengalaman duniawi. Kemudian terakhir, Islam menganggap anak memiliki fitrah sebagai benih ilahi. Sementara kalau empirisme melihat anak itu netral sepenuhnya. Jadi melihat hal ini berarti Islam bisa dikatakan mengambil sisi positif. Ya, kalau saya melihatnya Islam mengambil sisi positif dari empirisme, yaitu pentingnya pendidikan dan lingkungan tanpa menolak keberadaan fitrah bawaan. Jadi kalau pertanggungjawaban dimensi akhirat dan pertanggungjawabannya, kalau dalam Islam manusia tidak bisa beralasan bahwa dirinya hanya hasil lingkungan sebagaimana diasumsikan oleh aliran empirisme, karena Allah itu menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dan juga dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur atau beriman dan ada pula yang kafir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi akal, hati dan petunjuk atau fitrah dan wahyu. Maka di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas bagaimana ia menggunakan fitrah itu dan akalnya dalam menghadapi pengalaman hidupnya selama hidup di dunia ini. Jadi intinya fitrah adalah potensi dasar. Empirisme adalah proses lingkungan. Dan pertanggungjawaban di akhirat adalah hasil dari interaksi keduanya. Itu kalau menurut saya ya, semoga tidak keliru. Kalau ada keliru tolong dibenarkan. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Irsyada Ibrahim. Oke, langsung saja saya kembalikan kepada penanya Ustazah Nurhalisah. Silakan menanggapi. Mungkin singkat sekali saja Ustazah ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuman memang mungkin kalau tadi cuman mau ini sedikit soal antara Islam dan teori ini, bagaimanapun karena Islam duluan datang, berarti memang Islam ini jauh lebih sempurna daripada seluruh teori yang kita bahas. Jadi menurut saya teori-teori yang kita bicarakan ini memang hanya untuk melengkapi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tetap yang menjadi keyakinan kita bahwa yang benar itu yang sesuai dengan apa yang Rasulullah dengan Allah melalui Al-Quran sampaikan kepada kita. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Nurhalisah yang telah menanggapi. Mungkin saya selaku moderator selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada dosen kita, Profesor Bahaking Rama MS, untuk memberikan tambahan dan arahan terkait diskusi kita pada siang hari ini agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Silakan, Prof. Kita kirim Ustazah Ya, Irsyada, Assalamualaikum suara warahmatullahi tak? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa nih diskusi ya. Masya Allah. Wah, Masya Allah manusia dengan eksistensinya. Siapa yang bertanggung jawab ini nanti? Ya, tentu semua harus apa itu ya harus bertanggung jawab semuanya. Manusia itu kan pertama lahir dari diciptakan dari tanah ya, Adam alaihissalam dan seterusnya, kemudian mendapat ruh. Kemudian secara biologis dari setetes air ya, mani nutfah ya, setetes mani, kemudian alaqah, darah, segumpal darah, mudugah, segumpal daging, kemudian ada idham, tulang dibungkus oleh daging. Jadi kalau begitu belum ada ruh. Belum ada ruh. Nanti setelah itu 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian diciptakan tulang belulang, dibungkus daging, jadi masuk 4 bulan ya, itu Allah meniupkan ruh. Jadi sebelum ada ruh, kalau begitu sebelum ada ruh sudah ada kehidupan. Dari air ke daging sudah berubah kan? Kalau begitu ada kehidupan, ada proses secara fisik ya. dari darah ke daging berubah, ada perkembangan, ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan tidak berkembang itu. Begitu saja. Dari daging ya, diciptakan tulang, kemudian dibungkus daging ya, kemudian ada kulit, dan setelah sempurna itu berapa bulan, yang 4 bulan ditiupkan roh, dan dengan roh yang sudah masuk di fisik itu berproses sampai 9 bulan.
Di dalam teori pendidikan ada namanya teori apa itu, pendidikan sebelum lahir. Teori apa? Ada teori yang menemukan teori pendidikan sebelum lahir. Teori prenatal. Prenatal, ya oke. Prenatal. Bahwa manusia yang dikandung itu terpengaruh, tergantung dari apa itu, pengaruh dari ibunya. Kalau ibunya emosional, dia juga bisa emosional. Makanya Islam mengajarkan supaya ibu-ibu itu tenang, apalagi kalau dia mengandung anaknya, kandungannya itu menjadi mengingat Allah dan seterusnya supaya ada pengaruhnya. Kemudian lahirlah oleh orang Barat tadi, ibu apa ya, Ibu Nur Halisa ya, tidak setuju, bukan tidak setuju. Teorinya orang-orang Barat itu memang belakangan, karena Islam ini kan sejak abad ke-6 ya sudah diketahui, dan kita sudah pernah diskusikan kebenaran filsafat, kebenaran ilmu dan kebenaran Islam, kebenaran agama. Bahwa kebenaran agama itulah yang sangat mutlak. Kalau pikiran belum sampai pasti benar, itu adanya kalau agama sudah mengatakan, wahyu sudah mengatakan. Maka lahirlah manusia. Di dalam di dalam lahirnya manusia ini timbullah teori pertama, apa itu teori empirisme ya, bahwa manusia ternyata itu kalau manusia itu berkembang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada yang tanya tadi, di mana itu buktinya bahwa siapa itu pernah meneliti orang yang lingkungannya baik, maka dia akan baik. Lingkungannya tidak baik, maka dia akan tidak baik. Kalau dia bergaul dengan hewan, nah dia agak cenderung cenderung juga bersifat hewan. Jadi teorinya si John Locke itu, ya kalau begitu lingkungan ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Itu teori pertama ya, abad ke berapa tuh? Abad ke-14 15 ya, 1400-an. Muncul teori baru berikutnya juga, tidak, manusia itu tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Manusia itu dipengaruhi oleh bawaannya, loh. Ya nativisme itu. Nativisme bawaannya, bahwa manusia itu sudah lahir membawa bakatnya, potensinya masing-masing. Bakat itu perlu dia berkembang dari apa yang dia miliki orang itu, maka bakat itu berkembang dari orang itu. Dan nanti mungkin berikutnya akan ada satu teori lagi, konvergensi kan, yang pertemuan akan datang, konvergensi. Itu menghimpun dua. Dia bilang jangan berkelahi. Empirisme jangan berkelahi dengan nativisme. Lingkungan jangan berkelahi dengan bakat. Dua-duanya benar. Jadi lingkungan bisa berpengaruh dan bawaan juga bisa berpengaruh. Nah, itu teori terakhir ya di gabungan. Mengenai manusia tadi, wah ini saya kira memang para mufassirin yang perlu apa itu ya, perlu menjelaskan lebih banyak lagi kepada kita semua ini soal wahyu itu yang menjelaskan sebenarnya siapa semua yang bertanggung jawab. Yang mana yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Apakah tadi apa itu, ada nafsu, ada roh, ya, ada jasad, ada kalbu. Jadi siapa itu yang bertanggung jawab? Nah, jadi kalau apa itu teori di apa itu organisasi kesehatan dunia WHO itu menetapkan apa itu yang dimaksud dengan mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Nah, menurut mereka mati itu adalah terpisahnya antara jasad dengan roh. Terpisah, maka matilah jasad itu.
dan tidak berfungsi permanen. Itu tidak berfungsi permanen. Matilah jasad. Jadi kalau begitu jasad tidak mendapat siksa kah di akhirat nanti di akhirat. Nah, ini juga perlu dikaji lebih jauh, apakah jasad itu begitu saja dengan tulang belulang di kuburan itu yang disiksa itu apa roh atau nafsu ya, dan seterusnya. Ya mana itu yang mau disiksa? Ya kalau saya ya berpendapat tanpa mengkaji ayat-ayat Al-Quran lebih jauh itu tentu ada apa itu interdependensi saling berpengaruh, saling memperkuat itu ke semuanya itu. Jadi akan merasakan semuanya. Jadi apa itu kalau berbuat baik, siapa yang berbuat baik itu? Apa itu? In ahsantum Antum ahsantum li anfusikum. lianfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu yang untuk kamu sendiri, untuk kamu juga. Siapa yang berbuat baik itu? Ya kan semuanya yang berbuat baik, jasad berbuat baik, roh berbuat baik, hati berbuat baik, dan seterusnya. Untuk kamu sendiri, di mana untuk kamu sendiri? Ya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau begitu semuanya apa itu akan merasakan di akhirat. Apakah neraka dia rasakan kalau dia masuk neraka atau siksa, atau kebahagiaan dia rasakan kalau dia masuk surga. Karena surga adalah tempat kebahagiaan, neraka adalah tempat penderitaan. Jadi berakumulasilah di situ, berakumulasi di situ karena satu palaha kalau kamu berbuat jahat ya kejahatan kamu itu. Siapa yang berbuat jahat itu? Ya semuanya, jasadnya, rohnya, apanya. Apa itu tadi? Makanya Allah menetapkan dua paling tidak ya, dua fujuraha wa taqwaha. Silakan wahai manusia, hamba Allah, ada ajaran agama menuntun supaya manusia itu mengamalkan agama itu. Allah menetapkan dua, ini kiri, ini kanan. Ini fujuraha, ini taqwaha. Silakan mau ambil yang mana? Nah, tentu kita mau ambil yang baik, yang kanan, tapi kadang-kala kan banyak pengaruh juga sehingga tidak bisa didapat itu yang kanan, artinya yang kiri kita bisa dapat karena banyak pengaruh ya. Nah, tadi apa itu melawan takdir, saya mau ini tapi bukan itu yang saya dapat. Nah, itu takdir dan harus diyakini rukun iman ya. Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa syarri khairi wa apa itu wa qadri khairi wa syarri. Kadar. Lalu siapa yang mau mendapat bahagia di akhirat dan siapa yang mau mendapat siksa di akhirat? Kalau saya bagaimana itu? Harus utuh ya, harus merasakan semua. Fisik bagaimana sudah mati? Ya mati fisik yang kita lihat itu, tapi tetap ya berakumulasi dari tapi ya walau alam ya kita walau alam bagaimana itu siapa yang yang bertanggung jawab. Kalau saya apa itu logika saya mengatakan tidak bisa ada yang tidak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab semuanya. Apa itu yang bertanggung semua fisik, rohani, jasmani. Jadi apakah nanti Jadi semua Prof. D. kalau saya karena bagaimana ada yang tidak dapat nah itu tadi kalau kamu berbuat baik ya kamu dapat baik. Siapa yang berbuat baik Ya, itu? betul, Prof. Ya Semua semua bertanggung jawab. ya, Iya, fisik nah berbuat baik. kerjasama ini, Prof. Kerjasama. Iya, Kerjasama. kerjasama yang baik. Kalau tidak kerjasama tidak jadi kalau tidak kerjasama. Nah ini manusia lain ini kan hasil kerjasama. Kalau tidak kerjasama tidak jadi. Ya, betul, Prof. Berarti tanggung jawab sama-sama. Karena Jadi bertanggung jawab juga sama-sama. iya, kalau kamu berbuat baik, kamu yang dapat baik. Siapa yang berbuat baik? Ya semua, mata, hidung, fisik,
Itu tapi maksudnya fisik, jasmani, rohani. Jasmani rohani harus merasakan. Bagaimana bentuknya nanti ya, wallahu alam. Nanti kita lihat di akhirat nanti. Fisiknya apakah fisik itu juga atau tidak, karena banyak hadis mengatakan, Nabi mengatakan, jangan mau pusing nenek, jangan mau menangis karena tidak ada orang tua di akhirat itu, orang muda semua. Tentu maksudnya itu kan ada fisik kok. Fisiknya mungkin tulang belulang itu bukan itu, tapi menjadi fisik muda, dan fisik itulah yang di dunia ini menjadi itu akan merasakan kebaikan itu kalau dia berbuat baik, akan merasakan siksaan kalau dia berbuat jahat. Jadi intinya dari pikiran filsafat ini bahwa Allah menciptakan segala makhluknya dan menurunkan petunjuknya Al-Quran itu, maka ikutilah. Pikiran itu harus mengikuti Al-Quran. Jangkaulah Al-Quran itu dengan pikiran, tetapi kalau Al-Quran tidak bisa dijangkau dengan pikiran, maka berhenti berpikir. Apalagi kalau pikiran itu bertentangan dengan Al-Quran, berhenti berpikir. Jangan bertentangan dengan Al-Quran, ikuti terus. Insya Allah itulah manusia yang tidak ada, memang insan kamil, tidak ada maksudnya kamil segala-galanya, tidak ada. Karena semua manusia pasti ada kekurangannya. Semua manusia pasti ada kekurangannya, meskipun semua manusia juga pasti ada kelebihannya. Nah, dan kelebihan kekurangan inilah yang harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tadi kalau kita takwa, ya maka kita dipanggil dengan baik. Takwa, kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, dengan potensi kebenaran. Maka kesucian dan potensi kebenaran yang dibawa lahir itu harusnya dipelihara. Dari proses pertumbuhan kita, perkembangan dari anak-anak ke balik, mulai dari balik di balik itu sudah mulai berlaku hukum syar'i, sudah dosa, pahala didapat kalau melaksanakan ajaran, kita dapat pahala. Kalau kita melanggar, kita dapat dosa. Nah, mulailah di sini kita harus selalu memelihara fitrah kebenaran itu. Maka untuk memelihara kebenaran supaya kita fitrah terus, maka banyak aspek-aspek lain yang bisa membantu manusia untuk memelihara kesucian itu, untuk memelihara kebersihan itu, kesucian itu. Antara lain salat, ya. Saya berdosa dari pagi tadi sampai duhur. Duhur istighfar, laksanakan ibadah, salat di situ. Kemudian antara duhur, asar ada lagi dosa, istighfar lagi sampai ke maghrib, sampai ke isya, sampai ke subuh. Subuh bersihkan diri lagi untuk menghadapi kehidupan besok baru. Itu proses memelihara diri, proses memelihara kebersihan. Dan kalau semua itu berproses, kebersihan dari awal, dari lahir sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan maradiyah. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Nah, jadi harus dipelihara terus. Jadi kalau digoda, ya makanya Nabi terpelihara terus itu, digoda. Waktu dia digoda oleh Quraisy jangan menjalankan dakwah Islam, Nabi tidak mau. Kaum Muhammad berhenti mau berdakwah. Dakwah itu untuk apa? Kalau kamu mau uang, bilang berapa uang kamu mau? Kita dikasih sogok uang, tidak mau. Nabi bilang, bukan uang saya mau kalian semua itu bahagia hidup dunia akhirat, bersih. Ya. Tidak usah, kalau tidak mau uang, wanita, coba pilih di Makkah ini, di Arab ini. Tidak, bukan wanita saya mau. Om-omku ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi, ya, supaya bersih. Ya. Kembali kepada Allah. Kalau begitu jabatan apa yang kamu mau? Tidak ada yang mau diambil, jabatan juga tidak. Karena tetap memelihara kebersihan dan tetap memelihara konsistensi untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau itu kita laksanakan, itu yang dipanggil oleh Allah. Masuk ke dalam golongan hambanya yang taat, ya, yang disenangi dan diredai dan
masuk ke dalam surga. Nah, surga itu kebahagiaan, tempat kebahagiaan. Siapa yang dapat kebahagiaan itu, yaitu orang beriman, orang yang berilmu dan beramal saleh. Tadi bicara apa itu iman, amal, ilmu, ya. Apa itu? Apa itu surah Al-Kahfi itu? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannat apa itu? Firdausi nusula, ya. Jannatu firdausi nusula. Nah, itu. Jadi Izin Prof, sudah waktunya iya sholat sudah asar. bahan Izin sudah Prof ya. ya. Ini itu Afwan. Nah, mau anu juga kita masih mau ada satu juga kita mau salat ini. oke Saya baik. Ya. ya Pak. Bagus ya. Jadi ini menarik Nanti menarik dilanjut kita di warung berdiskusi. kopi, Prof. Menarik kita berdiskusi. Mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Amin. alamin. Dan Amin. mohon maaf ini karena nanti di pertemuan berikutnya masuk saja apa tuh tolong dimasukkan yang ada makalah, revisi makalah dimasukkan dan kemudian buat artikel untuk publikasi di jurnal. Apa jurnalnya terakreditasi terserah maupun yang tidak terakreditasi bebas saja untuk ujian ini. Tetapi kalau mau yang terakreditasi Scopus itu lebih bagus. Karena itu sudah menjadi syarat untuk ujian promosi. Jadi kalau mendapat fokus di semester 1 itu bisa digunakan untuk promosi di semester 5 ya, semester 6. Maaf Prof, pecinta berapa Prof? Enggak ya. Kalau Sintan bebas sih, tidak ya. Mau Kalau ini bersinta mau bebas sih. bersanti bisa. Tidak ada, biar tidak terakreditasi silakan, terakreditasi silakan. Cuma saya sarankan kalau ada waktu dan ada apa namanya perhatian, langsung saja yang Scopus kalau mau ya, masukkan di tulisan ke jurnal Scopus agar supaya itu yang bisa digunakan untuk promosi, jadi tidak terlalu repot lagi nanti di semester 5, semester 4 dari awal disiapkan memang. Tapi kalau tidak ya tidak ada batasannya apakah dia terakreditasi apa sinta berapa tidak dia. Yang penting ada tugas. Kalau belum bisa diterbitkan dalam waktu singkat, itu diminta keterangannya saja, LOA-nya bahwa tulisan ini akan diterbitkan nanti pada bulan berapa yang akan datang. Sekira itu ya, mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini sudah asar ini dan saya masih mau melanjutkan. Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik, mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak. Sehat-sehat. Kembali ke Prof. Panjang umur. Ya. Oke baik, sudah ditutup Prof. Langsung saja sudah ditutup. Ya. Ya, izin sholat dulu. Ya. Sudah tutup ya. Berapa lagi hasil ini? Kita pamit. Ada lagi jam 4 di. Sholat dulu. Ya, dulu menghadap dulu ke Allah dulu baru bahas sejarah lagi. Sholat kita pakai tua, ada di masjid. Ada di masjid. Bilang sholat duluan Kak nah. Ada di grup tadi, na foto. Bilang di masjid kayaknya sholat duluan Kak nah. Oke, siap.